apa? Di rumahnya Rina banyak tamu. Mungkin itu teman-temannya Rina, Ma. Kasian ya Beb, Rina anaknya sakit, gak punya uang buat berobat. Iya sih. Tapi mudah-mudahan aja ya. Uang yang kita kasih tadi semoga bermanfaat buat dia. Amin, amin. Papa sudah duga. Ini kerjaan Rina untuk mencari uang. Dia memanfaatkan Fandi untuk mencari uang itu. Kasihan Fandi, ya Allah. Ayo Fandi. Kakek! Lebih baik kamu ikut kakek lagi. Daripada kamu ikut-ikutan bohongin orang banyak kayak mama kamu. Enak aja mau bawa Fandi. Dia tambak emas saya saat ini. Lihat aja mereka. Saya akan bikin kalian terlihat buruk di depan teman-teman saya. Pak, Bu, tolong jangan bawa Fandi. Fandi ini anak saya satu-satunya, Bu. Kemarin waktu saya ke Ibu minta pengobatan biaya Fandi, mana Ibu menolaknya. Tapi kenapa sekarang Ibu dan Bapak mau ngajak Fandi pergi? Maksud kamu apa? Iya Rina, kemarin kamu minta uang sama ibu. Sekarang mana uangnya? Kapan, Bu? Kapan Ibu ngasih saya uang? Kemarin waktu saya pergi ke Ibu, saya minta uang untuk biaya pengobatan Fandi, Ibu malah ngusir saya. Mertuanya Rina kok gitu ya? Ternyata dia mau memisahkan Rina dari Fandi. Gak ngira ya. Iya jahat banget sih mertua Rina. Apaan sih? Rina, hentikan sandiwara kamu. Tolong Pak, tolong Bu, tolong jangan bawa Fandi, saya mohon. Fandi anak saya satu-satunya. Biarkan kami menjaga Fandi dengan baik, Pak, Bu. Hei! Ngapain di sini? Hah? Pergi! Pergi! Keluar! Keluar! Awat! Keluar! 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 Papa! Keluar! Ya Allah! Keluar! 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 Pergi! Pergi! Jangan injak rumah ini lagi. Saya sudah malas muka kalian. Kami kesini untuk Fandi. Kami tidak mau Fandi dimanfaatkan istri kamu. Ibu sama bapak jangan nuduh sembarangan ya. Istri kamu minta uang sama orang-orang. Kalau anak kamu sakit. Hah? Apa itu nggak dimanfaatkan? Bahkan dia minta duit sama ibu. Ini sudah nggak benar. Istri kamu manfaatkan Fandi dan minta sumbangan ke semua tetangga di sini. Kalian tahu apa soal ngurus anak? Hah? Kalian pilih kasih. Kalian lebih sayang daripada Rido, daripada anak kandungnya sendiri. Siapa yang pilih kasih? Dari dulu ibu nggak pernah pilih kasih sama anak-anaknya. Bahkan anak kandung sendiri yang mentelantarkan kami. Banyakan ceramah, pengang kuping saya. Pergi dari sini. Pergi. Apa? Pergi. Nggak mau. Pergi. Jahat kamu. Jangan injak lagi. Ingat. Papa, aku mau Fandi, Pak. Sudah, Ma, tenang. Mau cucu kita. Mama tenang aja dulu. Ngapain kita berdebat sama orang seperti itu? Tolong dong cucu kita, Pak. Ma, Papa punya cara untuk mengambil Fandi. Ayo, kita pulang sekarang. Nggak mau, Pak. Fandi, Pak. Ayo, Rosa. Fandi, kamu duduk sini. Duduk, Fandi. Duduk, Fandi duduk. Aduh Ibu, ada apa ya Pak? Ribut-ribut gitu sih Bu dari tadi. Fandi jangan tinggalin Mama, sayang. Fandi. Rina, maafkan kami terlambat ya. Iya Bu Rina, harus sabar ya. Kami akan selalu ada buat mendukung Ibu kok. Terima kasih, Bu. Saya sangat bersyukur. Fandi selalu menemani hidup saya. Saya nggak tahu lagi gimana hidup saya kalau nggak ada Fandi. Saya nggak sanggup. Kelewatan Rina. Bikin rencana nggak bilang-bilang sama aku. Dia mau pakai uang itu buat diri dia sendiri atau apa? Kamu kok ngelakuin ini nggak bilang-bilang aku sih? Maksudnya apa? Mas, ini tuh dadakan Mas, makanya saya nggak sempat ngomong.
Alah, bilang aja uangnya kamu makan sendiri kan? Gak bagi-bagi sama suami kamu, gimana sih? Kamu tuh ya, bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya. Justru saya ngelakuin ini semua buat kita. Supaya hidup kita tuh senang. Kamu tahu kan, gaji kamu selama itu gak cukup. Oh iya Mas, satu lagi. Kamu gak perlu bayar uang sekolahnya Fandi. Karena dia sekarang lagi pura-pura sakit, gak perlu masuk sekolah. Aku nggak mau berhenti sekolah. Aku mau tetap sekolah. Aku nggak mau terus-terusan di kursi roda. Aku mau main sama temen aku. Kirain kamu makan sendiri. Ngomong-ngomong dapat berapa tuh? Sebentar, saya hitung dulu. Kamu kalau soal uang aja gak ada sabarnya. Tuh. Sakit banyak sampai melorot tuh. Kenapa nggak dari dulu aja begini, cepet kaya? Ridho. Halo, Dok. Ya. Ya udah. Saya sekarang ke sana ya. Mau kemana sih Papa malam-malam gini? Bu tenang ya Bu. Aku udah telepon Pak Chandra, suruh sini Bu. Mas, barusan aku ngeliat Mama keluar rumah. Kayaknya Mama mau ngejar Papa deh. Ayo Mas, kita cepetan susul mereka sebelum mereka berantem lagi. Ayo Mas, cepetan Iya, Mas. bentar. Mas, ayo cepetan sekarang. Ayo. Mama. Tunggu, Ma. Mama mau ngejar Papa. Iya. Yaudah, biar aku antar, Ma. Aku ingetin ya. Iya udah buruan yuk. Yaudah, ayo, sayang. Yani. Dok, gimana keadaan Yani, Dok? Tadi sudah diperiksa dokter Pak. Sekarang Bu Yani suruh istirahat. Makasih ya, Dok. Kamu udah bawa Yani ke rumah sakit. Pak, saya kalau gitu permisi dulu ya. Mama yakin Papa di sini? Iya yakin. Papa itu ketemu Mama di rumah sakit ini. Kemarin itu, nih, ya di sekitar sini, Papa tuh memeluk perempuan itu. Tapi nggak ada apa-apa di sini, Ma. Itu perempuannya. Ini perempuan itu. Kamu kan selingkuhan Papa saya. Lu, Dok. Ma, sebenarnya apa sih yang dilakuin Papa? Kenapa ada cewek ini sama Rido sih? Sekarang udah jelas kan? Kenapa Papa itu memberi uang sama Rido? Itu buat uang tutup mulut. Biar semua rahasia Papa tidak terbongkar. Iya kan?
Mama tenang dulu ya. Mama jangan langsung nuduh papa. Diva, sekarang mau apa lagi kamu? Mau pengakuan apa lagi dari mama? Ini semua terbukti. Mendingan sekarang kita tanya Rido. Dok, papa di mana sekarang? Pak Chandra. Aduh, gawat nih. Aku harus bilang apa ya? Kayaknya bakal jadi masalah besar nih. Kamu bingung kan? Bingung kan gak bisa jawab? Jawab dong! Yani, alhamdulillah kamu udah sadar. Mas, aku semakin sakit, Mas. Waktu aku semakin sempit. Harapan aku cuma satu, Mas. Aku ingin bertemu anakku sebelum aku meninggal, Mas. Kamu jangan bicara seperti itu, Yan. Sebentar lagi, kamu pasti akan menemukan anak kita. Kamu harus optimis. Jangan menyerah, Yan. Kamu jangan menyerah, Yani. Kamu harus kuat. Minggir lo. Tunggu sebentar ya. Aku keluar dulu. Nanti aku kembali lagi. Ayo kita bicara di luar. Gak enak bicara di sini. Lepas, Pak. Nah, Papa tahu Mama pasti curiga sama Papa. Dan Mama memata-matai Papa. Jadi Mama salah berbuat kayak gitu? Hah? Papa tuh selalu nyalain Mama. Sekarang terbuktikan apa yang Papa perbuat sama Mama. Papa selingkuh sama perempuan muda dan sekarang Papa selingkuh sama perempuan lain lagi. Mama gak ngerti sama Papa. Mama tenang dulu ya. Biarin Papa jelasin semuanya. Ngomong apa kamu, Diva? Papa kamu ini pembohong. Sekarang kamu bilang sama saya, kamu bisa gak sih gak bohong? Bisa gak kamu jujur sama saya? Mama tenang dulu, Ma. Papa mohon. Jangan ribut di sini. Papa akan jelaskan semuanya sama Mama. Ya udah jelasin semuanya, Pak, jelasin. Begini, Ma. Papa akan katakan yang sejujurnya sama Mama. Yang sebenarnya terjadi, Ma. Perempuan yang ada di dalam ruangan ICU tadi itu namanya Yani. Dia saat ini mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dulu Papa hampir menikah sama dia. Tapi akhirnya dia pergi meninggalkan Papa. Dan perempuan yang Mama temui kemarin, dia itu anaknya Pak Harto, pasien yang ada di dalam ruangan ICU itu juga. Dan dia nggak tahu apa-apa, Ma. Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani.
Dan yang tahu keberadaannya hanya Pak Harto. Dia pernah bilang kalau anak itu dipungut orang yang pernah beli mobil dia dulu. Tapi saat ini Pak Harto koma. Sehingga Papa tidak tahu di mana anak itu. Gak tahu keberadaannya. Dan siapa yang mungut dia, Ma. Papa juga gak mau kasih tahu kalian soal ini karena Papa gak mau keluarga kita berantakan, Ma. Yani sedang berjuang melawan penyakit kankernya. Dia sangat menderita. Papa berharap Mama bisa mengerti itu. Papa hanya ingin menemani Yani di saat-saat terakhir hidupnya. Dan berusaha menemukan anak kami. Maafkan Papa, Ma.